Lingkungan yang tidak sehat menjadi satu di antara banyak penyebab anak-anak terjerumus dalam jaringan narkoba. Narkoba yang beredar dari tangan ke tangan di sekitar mereka membuat anak-anak ini menganggap narkoba adalah hal yang biasa. Badan Narkotika Nasional mencatat ada sekitar 14.000 anak terlibat narkotika. 1 ton sabu-sabu asal Tiongkok coba diselundupkan lewat perairan Serang, Provinsi Banten beberapa waktu lalu. Meski penyelundupan itu gagal, Badan Narkotika Nasional memperkirakan masih ada ratusan ton sabu-sabu yang berhasil masuk ke tanah air. Sabu-sabu itu beredar ke segenap penjuru, menjamah kampung-kampung di Indonesia. Beberapa kampung di kota besar seperti Surabaya menyandang predikat sebagai kampung narkoba. Dikatakan demikian karena narkoba beredar di kawasan itu dengan bebas. Tidak mudah bagi aparat menggelar operasi penangkapan di kawasan zona merah narkoba. Beberapa waktu lalu BNN Kota Surabaya menggerebek sebuah warung di kawasan Margo Rukun. Pemilik warung berinisial MAN diduga menjadi pengedar sabu-sabu. Dari hasil operasi itu, narkoba milik MAN kedapatan menjangkau anak-anak. Meski begitu, keluarga dan tetangga MAN mengaku tidak tahu ada jual beli narkoba di sana. Ya, yang biasa anak-anak itu ya. Ibu tahu nggak kalau bapak jualan gitu? Nggak tahu, Pak. Saya tiap hari kerja di Rungkut 1 bulan kemarin di rumah saya jualan ini, kita aja lo repot belum masak. Ini belum. Soalnya selama ini saya sendiri nggak tahu. Jadi ya secara sembunyi-sembunyi, dan lagi Pak Bogir itu ya jualnya jual saus sama itu loh apa, wifian gitu aja. Setahu saya itu cuman itu. Ya, yang pertama memang kita ini memetakan ya tempat-tempat yang banyak korban anak-anak. Kami juga dapat banyak input ya dari masyarakat tentang pengguna anak-anak. Kemudian kami beberapa kali melakukan investigasi di sana dan ternyata benar begitu. Nah, yang menjadi TO kami kebetulan itu adalah warung ya, di mana warung itu sebetulnya jajannya itu ya untuk anak-anak saja, misalkan pop ice walaupun ada kopinya gitu ya. Kemudian dari sanalah anggota kami mencoba melakukan tes urin ke beberapa anak, ternyata ada yang positif. Kawasan yang dipetakan BNN sebenarnya tidak jauh berbeda dari kawasan yang ada di catatan saya. Di lingkungan seperti itulah anak-anak tumbuh dan mengenal narkoba. Mereka mengawalinya dengan menjadi pemakai, kemudian terlibat jaringan dengan menjadi kurir, sampai akhirnya ada yang menjadi bandar. Para bandar juga memiliki strategi kaderisasi. Mereka mencekoki anak-anak ini dengan sabu-sabu yang mereka berikan secara gratis atau dijual dengan harga yang murah. Setelah anak-anak mengalami ketergantungan, bandar memberi sabu secara gratis dan uang, asalkan si anak mau menjadi kurir. Dengan cara ini, si anak pun masuk jaringan narkoba. Anak-anak itu hanya butuh, rata-rata mereka, ini kamu pakai gratis, kamu butuhnya apa sih, uang berapa sih? Kalau anak belum mikir yang, oh aku dimanfaatin kayak gini. Kalau orang dewasa kan pasti sudah mikir, aku dapat berapa, kalau aku cuma dapat gini, nggak untung dong, aku rugi dong. Pasti kalau mereka yang usianya udah dewasa kan mikirnya lebih gitu kan. Kalau anak-anak cuma, nih tak kasih gratis, tak kasih tambahan uang jajan dikit, udah diem gitu. Jadi bandar atau pengedar itu lebih untung banyak lah itu istilahnya. Karakter itulah yang dimanfaatkan para bandar untuk memperdayai dan memberdayakan anak-anak sebagai kurir. Ditambah bumbu ancaman, anak-anak ini setia kepada bandar. 2 anak yang saya wawancarai, satu suara, tidak akan mengungkap identitas bandar sekalipun ditangkap aparat. Keluarga dan lingkungan yang kurang peka terhadap perubahan perilaku anak adalah penyebab lain anak terjerumus narkotika. Banyak sekali anak yang terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya terlibat dalam jaringan narkoba. Bahkan banyak kasus menunjukkan anak-anak jauh lebih ngawur daripada orang dewasa saat terlibat narkoba. Ada salah satu pasien kami di mana dia itu mulai mengenal sabu dari masa SD. Dan sekarang anaknya alhamdulillah sudah bisa lepas, sekarang masih SMA, di mana penggunaan sabunya itu tidak seperti orang pada umumnya.
Jadi kalau orang pada umumnya kan dia menggunakan alat bong, harus lewat filter air dan sebagainya. Dia enggak. Dia langsung menggunakan, dia bakar di atas aluminium foil. Nah, setelah kami tanyakan, kenapa kok kamu tuh menggunakannya separah ini? Ternyata bukan karena apa-apa, karena dia itu salah satu strateginya dia. Kalau dia pakai alat bong, dia pasti nantinya akan ketahuan lama-kelamaan. Satu hal yang perlu dipahami, anak-anak ini bukanlah penjahat. Mereka adalah korban bisnis narkotika orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Lingkungan inilah yang menjadi sekolah bagi mereka mengenal narkoba. Miftah Farid, Surabaya. Koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Miftah. Miftah, miris sekali melihat dan juga mendengarkan wawancara Anda dengan kurir anak narkoba. Anda menyelami langsung kurir narkoba anak di Surabaya. Selain faktor ekonomi, menurut Anda apa faktor lain yang mendukung makin maraknya kurir narkoba anak di Surabaya ini? Ya Iqbal, ini sebenarnya liputan saya yang kedua soal kurir narkoba anak. Liputan saya sebelumnya lebih banyak mengulas bagaimana kemudian mantan pengguna narkoba, mantan kurir narkoba anak-anak berjuang melawan stigma, berjuang untuk sembuh, berjuang untuk kembali normal lagi dan bisa kembali ke keluarganya. Namun hari ini di Hari Anak Nasional saya menyajikan berita yang menurut saya lebih miris dari apa yang saya selami ketika liputan pertama. Saya langsung mewawancarai anak-anak yang masih terlibat aktif dalam peredaran bisnis narkoba dan saya mendapatkan dua anak, yang pertama perempuan umur 13 tahun dan yang kedua masih 14 tahun, laki-laki, dan dia harus putus sekolah karena lebih memilih menjadi kurir narkoba ketimbang harus melanjutkan sekolahnya. Banyak sekali Iqbal sebenarnya faktor apa yang kemudian membuat mereka lebih tertarik untuk masuk ke jaringan narkoba walaupun mereka bukan tidak tahu apa resiko yang harus mereka hadapi ketika mereka terlanjur masuk dan sulit sekali untuk keluar. Ada banyak faktor, misalnya ini bukan hanya sekolah, bukan hanya faktor ekonomi, tapi juga bagaimana kemudian ruang lingkup atau ruang hidup anak-anak ini kesehariannya. Misalnya mereka menganggap bahwa narkoba itu seperti minuman keras, seperti nipam misalnya, atau obat-obatan terlarang, obat keras yang masuk undang-undang kesehatan misalnya. Mereka menganggap narkoba sama saja dengan hal-hal seperti itu. Artinya di situ kemudian banyak sekali contoh yang mereka lihat, misalnya di ruang hidup mereka di kampung. Saya pernah masuk di Kampung Merah di wilayah Surabaya yang menjadi pusat peredaran narkoba. Dan mereka melihat di situ ada orang tua mereka, di situ ada tetangga, di situ ada teman, di situ ada siapa saja bebas menggunakan narkoba dan mereka melihat itu sebagai sesuatu yang wajar. Sehingga ketika mereka bersentuhan dengan narkoba, mereka anggap itu sesuatu yang diperbolehkan oleh orang tua mereka, diperbolehkan oleh orang-orang dewasa di lingkungan mereka. Sehingga sama sekali tidak ada hal tabu, sama sekali tidak ada hal yang melarang mereka atau daya dorong mereka untuk menolak hal seperti itu. Malah kemudian ada banyak jenjang yang mereka dapati ketika mereka bersentuhan dengan narkoba. Ada satu contoh, misalnya saya berinteraksi dengan kurir narkoba, dia menyatakan bahwa saya tidak ingin sekolah, saya ingin menjadi pengedar narkoba walaupun upahnya hanya 750.000 per bulan, hanya 1.500.000 per bulan, dan itu bergantung pada berapa kali dia mengirim, dan dia sendiri tahu apa yang harus dihadapi, yaitu ancaman dari para bandar narkoba yang menghidupi mereka setiap hari. Mereka menganggap berbisnis narkoba merupakan bisnis yang mereka anggap sebagai bisnis yang menggiurkan. Selain faktor tadi, faktor lingkungan yang kemudian membuat mereka berinteraksi dengan narkoba, ada faktor penariknya, yaitu uang. Ini yang kemudian membuat mereka ketika anak umur 14 tahun menerima uang 150.000 ketika dia sekali kirim narkoba di pelanggan bandarnya, mereka udah merasa senang. Dan selain uang, ada Iqbal yang menjadi saya ironis adalah ketika mereka semakin dipercaya bandarnya, maka disitulah kemudian mereka bisa mengangkat derajatnya, bahwa mereka bisa langsung berhubungan dengan bandar, itu mengangkat derajat mereka. Artinya mereka memiliki kepercayaan diri, mereka memiliki pelindung ketika mereka berurusan dengan banyak orang di luar sana. Mereka banyak sekali keuntungan-keuntungan yang menurut mereka itu tidak bisa dia dapatkan ketika mereka tidak berinteraksi dengan narkoba. Walaupun kemudian mereka tahu bahwa ketika mereka masuk dalam jaringan narkoba, mereka akan sulit masuk. Ancaman kemudian misalnya ketika mereka berpikir bahwa saya sudah bosan dengan bisnis seperti ini, ini terlalu berbahaya buat saya. Ketika mereka mulai sadar, mereka sama sekali sulit untuk keluar. Apalagi kemudian pemberantasan narkoba di Indonesia itu lebih banyak mengandalkan mata-mata, lebih banyak mengandalkan orang yang terlibat aktif dalam narkoba, sehingga ini seperti memotong mata rantai lingkaran setan, tapi tidak bisa benar-benar terpotong. Karena selama ini informan polisi, anak-anak yang saya wawancarai termasuk juga salah satunya bisa menjadi informan polisi. Dan ini kemudian
membuat mereka sama sekali tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini. Sehingga ketika kita memotong jalur dari lingkaran mereka, mereka pasti tetap akan masih berada di lingkaran ini karena begitu banyak ancaman ketika mereka ditangkap polisi, ketika mereka di-sel di dalam penjara, mereka juga terancam. Ketika mereka sudah keluar dari penjara pun, mereka juga merasa terancam hidupnya karena mereka dianggap membongkar atau membocorkan informasi seputar jaringan narkoba yang pernah mereka hidupi di sana. Iqbal. Di Surabaya, dari temuan Anda di lapangan, apakah memang di sini tidak ada peran dari pemerintah setempat untuk istilahnya untuk melindungi anak-anak ini? Karena seperti kita ketahui bahwa mereka seolah sudah bersumpah tidak akan memberitahukan siapa yang menyuruh mereka untuk bisa terjerumus ke lingkaran setan yang seperti Anda katakan tadi. Ya Iqbal, statement itu terus terang membuat saya kaget. Misalnya ketika saya tanya apakah kamu misalnya akan melaporkan atau akan menggigit bandar yang selama ini mempekerjakan kamu ketika kamu ditangkap polisi. Dengan tegas hampir semua, baik dari mantan kurir narkoba sampai 2 orang yang menjadi kurir narkoba aktif anak-anak ini, mereka menganggap saya tidak akan menggigit bandar yang sudah mempekerjakan saya. Alasannya seperti yang saya katakan tadi, pertama mereka memiliki kesetiaan yang tinggi. Walaupun kesetiaan itu didasari pada rasa ketakutan yang luar biasa ketika mereka memilih keluar. Ada banyak contoh, misalnya ada satu orang yang saya wawancari, dia mengatakan bahwa dia sudah diperlihatkan bagaimana kemudian anak seumur dia memilih keluar dari jaringan narkoba yang sudah menghidupi dia misalnya. Apa yang mereka terima adalah pukulan, kemudian intimidasi, bahkan ancaman dibunuh ketika mereka memilih keluar. Walaupun mereka sudah berjanji tidak akan membongkar jaringan yang sudah menghidupi mereka. Namun tetap saja ancaman-ancaman seperti itu masih mereka terima, sehingga ini sulit sekali untuk mereka keluar. Dan bukan hanya kemudian seperti yang kita lihat misalnya, sosialisasi di sekolah, himbauan-himbauan seperti itu. Ketika saya berinteraksi dengan mereka, himbauan semacam itu sama sekali tidak akan begitu efektif berlaku bagi mereka. Karena ini mereka bukan tidak tahu apa bahaya narkoba, mereka bukan tidak tahu apa bahaya ketika mereka sudah masuk jaringan narkoba. Mereka clear, tahu semua. Bahkan mereka lebih tahu dari kita sebenarnya. Artinya, pola metode mengentaskan mereka bukan hanya soal bagaimana memberikan wawasan mereka tentang narkoba, bukan hanya penyuluhan, bukan hanya himbauan ke sekolah-sekolah, tapi bagaimana kemudian menjamin hidup mereka ketika mereka memilih keluar. Pemerintah, polisi, dan kita semua masyarakat misalnya bisa memastikan bahwa mereka benar-benar aman ketika mereka memilih berhenti. Ada banyak sekali keluhan yang saya dengar, misalnya mereka mengatakan bahwa saya ingin hidup sehat, saya ingin kembali ke keluarga, saya ingin hidup normal. Namun ada banyak sekali faktor yang membuat mereka begitu sulit, mereka begitu takut, sehingga itu menunjukkan bahwa mereka ketika ingin berhenti, tapi mereka tidak memiliki peluang untuk selamat, peluang untuk menjadi aman, peluang untuk benar-benar sehat, dan itulah yang kemudian membuat mereka sedikit ragu apakah mereka mau berhenti atau tetap meneruskan jaringan narkoba yang sudah menghidupi mereka dengan imbalan rupiah yang tidak seberapa sebenarnya dibanding dengan resiko yang harus mereka hadapi, Iqbal. Miftah Farid, koresponden CNN Indonesia, terima kasih.